Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Cucanga Agustina, Angkatan 2020, finalis JGEK nomor 03. Oke, next. Di sini saya mengambil judul tentang mendorong generasi muda untuk terus melestarikan keterampilan nyurat aksara Bali. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena sesuai realita yang saya lihat, banyak generasi muda yang sekarang sudah mulai kurang dalam keterampilan nyurat aksara Bali. Oke, next. Definisi. Aksara Bali. Apa sih itu aksara Bali? Aksara Bali merupakan aksara tradisional yang digunakan untuk menulis bahasa dasar Bali. Aksara Bali memiliki sebuah keistimewaan karena aksara Bali digunakan untuk menulis sastra Bali dan juga digunakan sebagai lambang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Juga aksara Bali biasa memiliki nilai sakral dalam agama Hindu. Tetapi seiring berkembangnya teknologi dan budaya di Bali, sekarang menulis aksara Bali semakin jarang digunakan lagi. Maka dari itu, aksara Bali dijadikan sebagai mata pelajaran wajib untuk mahasiswa di Bali dan siswa-siswa di Bali. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013, yaitu pembelajaran aksara Bali dimulai dari pendidikan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan menengah atas melalui mata pelajaran muatan lokal yaitu bahasa Bali. Oke, next. Apa sih yang dibutuhkan generasi muda saat ini? Generasi muda membutuhkan dukungan dari beberapa aspek, yaitu dukungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan utama dan pertama dari anak-anak agar anak-anak bisa mengetahui pengetahuan yang ada di sekitar lingkungannya. Keluarga juga memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi dan edukasi, di mana peran yang sangat penting itu keluarga harus menanamkan rasa kecintaan terhadap budaya, pengetahuan, bahasa, sastra, dan juga aksara di daerahnya. Selanjutnya, lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat kedua atau rumah, dijadikan sebagai rumah kedua setelah keluarga, di mana di sekolah kita diajarkan untuk terus mengembangkan dan terus melestarikan budaya dan terus melestarikan bahasa yang kita punya, di mana kita harus memperdalam dan terus mempelajari bahasa tersebut dan terus menjalaninya. Dan yang ketiga, ada metode yang menarik. Metode pembelajaran yang menarik itu ada menggunakan metode aplikasi. Metode aplikasi biasanya sekarang sudah terdapat metode aplikasi yang sangat canggih atau yang sudah dikembangkan karena teknologi yang kita punya sudah semakin canggih. Para guru juga bisa melakukan pembelajaran dengan komunikatif dan interaktif sehingga murid-murid atau siswa bisa mengerti dan memahami pembelajaran aksara dan bisa meningkatkan keterampilannya. Yang keempat itu ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat memiliki peran untuk mewadah atau memberikan wadah terhadap generasi muda untuk terus menampilkan keterampilannya dalam aksara Bali dengan contoh seperti memberikan tempat perlombaan atau mengadakan sebuah perlombaan setiap desa atau memberikan arahan atau sosialisasi terhadap generasi muda untuk terus menampilkan dan terus melestarikan meneruskan keterampilannya. Oke, next. Bagaimana sih cara kita meningkatkan niat generasi muda? Yaitu di sini peran pemerintah sangatlah dibutuhkan karena peran pemerintah sangat bisa memajukan generasi muda dengan mengadakan sebuah sosialisasi atau mengadakan komunitas budaya Bali dan bisa menggerakkan para
guru-guru bahasa Bali dan bisa membuat sebuah gerakan atau semacam sosialisasi terhadap generasi muda bahwa sekarang ini Nyurat Aksara Bali sudah semakin ditinggalkan. Yang kedua, mengadakan kegiatan yang menarik. Seperti yang saya ketahui, generasi muda sekarang itu ingin mengikuti sebuah kegiatan yang menarik atau ingin mengikuti kegiatan yang ingin mendapatkan feedbacknya atau mendapatkan hadiah atau timbal balik dari kegiatan tersebut. Maka dari itu mengadakan kegiatan yang menarik sangatlah bisa meningkatkan niat generasi muda. Yang ketiga, ada media teknologi aplikasi yang memudahkan generasi muda. Seperti yang kita ketahui sekarang, teknologi sudah semakin canggih dan media aplikasi apapun sudah ada di dalam teknologi tersebut. Jadi, teknologi Aksara Bali sudah banyak terdapat dalam teknologi atau aplikasi yang bisa memudahkan generasi muda, sehingga generasi muda tidak perlu untuk belajar keluar seperti pada saat situasi pandemi seperti sekarang ini. Yang keempat, mengadakan webinar. Secara yang efisien pada saat pandemi COVID seperti ini, kita bisa mengadakan sebuah webinar dan bisa memberikan arahan dari webinar ini terhadap generasi muda agar terus melestarikan dan menampilkan keterampilannya di dalam Nyurat Aksara Bali. Oke, next. Oke, kesimpulan. Aksara Bali adalah aksara tradisional yang digunakan untuk menulis bahasa Bali dan bahasa sastra. Kita memerlukan metode pembelajaran yang sangat menarik untuk meningkatkan ketertarikan siswa atau generasi muda, khususnya anak-anak dalam mempelajari aksara Bali. Media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sangat diperlukan untuk memudahkan anak-anak dapat mengerti cara menulis aksara Bali dengan cepat. Nyurat Aksara Bali sebuah keterampilan yang dibilang dalam mengikuti pelajaran bahasa Bali di sekolah tidaklah mudah, sehingga harus terus dikembangkan dan keterampilan generasi muda dalam menulis aksara Bali tidak boleh kurang, karena aksara Bali merupakan aksara yang kita punya di Bali atau bisa dibilang budaya kita di Bali. Jadi aksara Bali dan media promosi bisa kita lalui seperti platform, contohnya seperti mengadakan sebuah webinar untuk meningkatkan niat generasi muda agar terus melestarikan keterampilan menulis aksara Bali. Oke, next. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya akhir kata ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.